Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yaitu peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal dan non-formal. A. Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran. Itu ada 4. Yang pertama ada guru sebagai informator, berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan juga konseling kepada siswa pada umumnya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator, terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif maupun kuratif. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Misalnya saat diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa, memerlukan bimbingan dan pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru, pembimbing atau konselor sekolah. Yang keempat, guru sebagai kolaborator. Guru dapat berperan sebagai kolaborator, misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi. 1. Tugas guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan di kelas. A. Melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar. Dalam hal ini, guru mencari atau mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. B. Guru dapat memberikan bantuan. Guru membantu sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya kepada murid dalam memecahkan masalah pribadi. Masalah-masalah yang belum terpecahkan dan berada di luar batas kewenangan guru dapat dialihtangankan atau referral. Yang kedua, tugas guru mata pelajaran dalam operasional bimbingan di luar kelas. Ada 3. A. Memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. B. Memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. C. Melakukan kunjungan rumah atau home visit. B. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu ada penyusunan. Biasanya guru BK membuat need assessment atau penilaian kebutuhan, yaitu rumusan penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan program meliputi 4 komponen, yaitu pelayanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ada yang sifatnya segera, ada yang dilakukan per semester, dan evaluasi keseluruhan program yang dilakukan di akhir tahun. C. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi. Bimbingan dan konseling di sekolah inklusi memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Adapun tantangan dan peluang dari pelaksanaan bimbingan dan konseling ini di sekolah inklusi. Tantangan yang pertama, ada keragaman kebutuhan. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik secara akademik maupun sosial dan emosional. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Terkadang, sekolah inklusi menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, materi, dan waktu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Tidak semua guru dan staf sekolah memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Namun, di sisi lain, sekolah inklusi juga menawarkan peluang. Yang pertama, mengembangkan praktik terbaik. Sekolah inklusi dapat menjadi pionir dalam mengembangkan praktik terbaik dalam layanan BK yang inklusif. Yang kedua, membangun komunitas yang inklusif. Layanan BK dapat membantu membangun komunitas sekolah yang saling mendukung dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pelaksanaan BK di sekolah inklusi. Yang pertama, individualisasi. Maksudnya, setiap siswa memiliki kebutuhan yang unik, sehingga layanan bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, kolaborasi. Kerjasama antara guru BK, guru kelas, orang tua, dan tenaga profesional lainnya sangat penting.
Kemudian, ada pun aspek-aspek penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan asesmen yang komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, penyusunan program. Menyusun program bimbingan dan konseling yang individual dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, pelaksanaan program, melaksanakan program bimbingan dan konseling dengan berbagai metode seperti konseling individual, kelompok, dan bimbingan belajar. Kemudian, ada pun contoh dari kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah inklusi. Yang pertama, konseling individual, yaitu membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik. Kedua, ada kelompok sebaya, yaitu memfasilitasi interaksi sosial antar siswa. Ketiga, bimbingan belajar yang memberikan bantuan tambahan dalam mata pelajaran tertentu. Nuansa pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Individu akan lebih berhasil dalam belajar apabila guru atau pendidik menerapkan prinsip-prinsip dan memberikan bimbingan waktu belajar. Secara umum, bimbingan yang dapat diberikan oleh guru sambil mengajar adalah: pertama, mengenal dan memahami individu secara mendalam. Kedua, memberikan perlakuan dengan memperhatikan perbedaan individual. Selanjutnya, memperlakukan individu secara manusiawi. Selanjutnya, memberi kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang terakhir, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Suasana kelas dan proses belajar mengajar yang menerapkan prinsip-prinsip bernuansa bimbingan dan konseling tampak sebagai berikut, yaitu ada terciptanya iklim kelas yang permisif, bebas dari ketegangan, dan menetapkan individu sebagai subjek pengajaran. Adanya arahan atau orientasi agar terselenggaranya belajar yang efektif, baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun dalam keseluruhan perkuliahan ataupun pembelajaran. Selanjutnya, menerima dan memperlakukan individu secara individu yang mempunyai harga diri dengan memahami kekurangan, kelebihan, dan masalah-masalahnya. Selanjutnya, mempersiapkan serta menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Selanjutnya, membina hubungan yang dekat dengan individu, menerima individu yang akan berkonsultasi dan meminta bantuan. Selanjutnya, pendidik atau guru berusaha mempelajari dan memahami individu untuk menemukan kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan kesulitan yang dihadapinya, terutama dalam hubungan dengan bidang studi yang diajarkan. Selanjutnya, memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi kesulitan, terutama yang berhubungan dengan bidang studi yang diajarkan. Selanjutnya, memberi informasi tentang masalah pendidikan, pengajaran, dan jabatan atau karir. Kemudian, memberikan bimbingan kelompok di kelas, membimbing individu agar mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, memberikan lawan perbaikan bagi individu yang memerlukan, bekerjasama dengan guru, wali kelas, konselor, dan tenaga pendidik lainnya dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh individu. Yang terakhir, memberikan umpan balik atas hasil evaluasi. Sekian materi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.